Kalau dulu saya untuk berangkat atau pulang dari sekolah itu saya masih muda sekali ya. Saya berangkat itu ya nggak pakai jaket lah. Tapi kalau sekarang itu usianya sudah 59 atau usia 50 yang saya harus menggunakan pengaman jaket ya, jas hujan itu ya yang penting supaya saya bisa berjalan pada saat hujan lebat gitu. Dan saya sangat sering sekali hujan lebat saya masih berjalan untuk pulang baik itu berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DRS Sugeng Haryoso, usia 59 tahun, di Pondok Pesantren Darussalam, yaitu pada unit SMK Darussalam. Saya sebagai tenaga pendidik di SMK Darussalam. Nama saya Siti Fatona. Saya istri dari Bapak Sugeng Haryoso. Usia saya 43 tahun. Saat ini saya sebagai tenaga pendidik di SD Negeri 1 Seraten, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. Alamat saya tepatnya yaitu di Jalan Lestari nomor 52, RT 1 RW 2, Kebon Sari, Benculuk, Cluring, Banyuwangi, Indonesia. Alhamdulillah, saya bersama istri saya dikaruniai 3 anak. Yang pertama bernama Bidadari Jelly Luciana, yang sekarang menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran, jurusan hukum, yang sekarang hampir selesai. Nomor 2 bernama Najwa Nabiho Az-Zahra. Saat ini sedang menempuh pendidikan di SMK Darussalam, jurusan TKJ kelas 2. Untuk yang nomor 3 itu bernama Muhammad Andromeda. Sekarang alhamdulillah dia menempuh pendidikan di SD Darussalam Blok Kakung, Banyuwangi. Riwayat pendidikan saya yaitu saya menempuh pendidikan yang pertama kali itu di SD Rejosari. Itu saya lulus tahun 1977 dan saya melanjutkan di SMP, yaitu di SMP Negeri Benculuk. SMP Negeri Benculuk. Saya lulusnya tahun 1981. Habis di SMP, saya melanjutkan ke sekolah di SMA Blambangan, Banyuwangi. Saya lulus tahun 1984. Setelah lulus dari SMA tahun 1984, saya melanjutkan di kuliah yaitu di IKIP PGRI Banyuwangi, dan saya lulus tahun 1991, jurusan matematika. Awal masuk di SMK Darussalam itu saya masuk tahun 1989. Pada saat itu namanya belum SMK, masih SEMEA. Ya. Saya diberikan kepercayaan untuk memberikan pembelajaran yaitu yang namanya teknik pengolahan data. Setelah pengolahan data, akhirnya saya diberikan kepercayaan lagi untuk memberikan materi yaitu yang sesuai dengan jurusan saya, yaitu pendidikan matematika. Matematika sampai lama sekali, sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya saya ditambahi matematika bersama
yaitu mata pelajaran kewirausahaan. Setelah kewirausahaan saya diberikan seni musik hingga sampai sekarang ini. Ya, alhamdulillah saya memang sesuai dengan keinginan dan pendidikan saya, yaitu di IKIP ya, Institut Keguruan. Saya sangat suka sekali untuk memberikan wawasan kepada siswa-siswi, dan saya sangat senang sekali bahwa siswa-siswi itu nanti bisa bertambah ilmu pengetahuannya. Dan di samping saya mengajar atau memberikan pendidikan pada siswa-siswi, kesibukan saya di masyarakat, saya berhubungan dengan masyarakat. Saya juga sangat erat sekali karena saya pernah memproduksi ya, yang pertama kali itu jamu tradisional, dan saya mendapatkan bimbingan dari Dinas Kesehatan, dan akhirnya saya berhasil mempromosikan dan memperkenalkan kepada masyarakat, dan jamu tradisional tersebut diterima dengan baik karena jamu tradisional tersebut alhamdulillah bermanfaat sekali ya, terutama pada penyakit sakit linu, rematik ya, penyakit lambung, penyakit susah tidur misalkan, dan lain sebagainya. Untuk di musik ini ya, sebenarnya saya mau berhenti di musik ini karena apa? Saya sudah tua ya, hingga saya menyadari itu akhirnya bahwa di musik, perjalanan musik itu sangat sulit sekali. Karena apa? Yang jelas saya itu pernah mendirikan sebuah grup. Grup itu personilnya itu ada 4 orang, yaitu yang pertama itu pemain gitar atau gitaris, main melodi itu, dan ada pemain biola, biolanya ini, terus ada pemain keyboard. Itu karena banyak sekali permasalahan, hanya personil 4 orang. Dirasakan musik adalah sebuah pekerjaan yang paling sulit sekali untuk menjadi sebagai pemusik andalan. Entah kenapa saya nggak ngerti, karena saya mau berhenti di musik, tapi kok tambah rasa-rasanya itu tiba-tiba banyak sekali inspirasi lagu-lagu itu datang sendiri ke feeling saya, ke pikiran saya. Jadi sebuah ilmu, sebuah lagu itu datang, dan akhirnya sebuah lagu tersebut yang datang itu padahal sebuah menjadi lagu yang sangat luar biasa tentunya untuk lagu-lagu pada saat sekarang ini. Itu banyak sekali inspirasi lagu yang datang itu saya buang. Itu berkali-kali, bahkan sampai kira-kira sekitar hampir 50 lagu itu saya buang semua. Tapi akhirnya saya juga kebingungan pula, kenapa kok saya buang? Apakah ini merupakan suatu ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ke saya ya? Karena banyak sekali teman-teman musik ya, atau seorang pemusik-musik lokal atau internasional, saya rasa untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan sebuah lagu atau menjadi seorang pencipta lagu itu saya rasa pencipta lagu itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali. Tapi kenapa ilmu-ilmu saya dapatkan lagu ketika saya buang? Dan akhirnya saya menyadari saya pasar hajalah kepada yang maha kuasa yang mencipta saya, karena mungkin saya diberikan sebuah datangnya lagu-lagu, padahal orang lain untuk mengarang lagu itu kesulitan. Akhirnya saya pakai saja, saya abadikan.
ilmu lagu pada saat berjalan sekolah itu di jalan, dan saya rekam saya turun dulu dari sepeda, saya berhenti naik sepeda, turun langsung saya rekam. Pada saat itu hanya mungkin tidak sampai 1 menit ya, habis itu lagu sudah jadi. Karena seperti lagu Suket Gerinting itu saya nggak merasa bikin, karena ilmu lagu itu datang ya. Jadi saya merekam tidak sampai berapa ya, merekamnya itu nggak sampai 1 menit ya. Karena itu perjalanan sekolah dan saya harus masuk pagi di sekolah supaya tidak terlambat, maka saya hanya menggunakan waktu yang sangat singkat sekali. Ya, akhirnya jadilah sebuah lagu yang namanya lagu Suket Gerinting. Dan akhirnya kalau dulu saya itu mau berhenti di musik, karena saya di musik itu saya rasa rintangannya di musik itu untuk membuat sebuah musik itu saya tidak terlalu kesulitan ya, karena saya bisa mengarang lagu, saya bisa bikin syair ya, dan saya kerjasama dengan mitra kerja yang baru itu saya sangat sangat serasi sekali ya, saling membutuhkan. Ada yang namanya itu penata musik ya, kelihatannya sangat kompak sekali dan enak sekali ya. Dan akhirnya hingga sampai sekarang ini saya bisa menelurkan 7 album musik ya. Yang pertama itu judulnya Tabuhan Neng Dodo. Yang kedua Pancing Mas. Yang ketiga itu Suket Gerinting. Itu yang keempat itu Colorless Tresnoku. Yang kelima itu apa ya namanya yang kelima? Yang kelima Jarene Mae. Terus yang keenam itu Horeg Atiku, itu yang keenam. Sebagai seorang istri dari Pak Sugeng, apapun yang beliau lakukan, saya percaya pasti itu untuk memberi nafkah halal untuk istri dan anak-anaknya. Semua yang beliau lakukan selalu saya dukung 100%. Terutama dukungan yang saya berikan selalu dengan doa. Dan mungkin apapun yang beliau butuhkan, mungkin untuk kelengkapan alat musiknya, itu sebisanya kami berdua bagaimana caranya untuk biar ada, karena agar pekerjaan dari suami saya itu bisa terjalankan dengan lancar. Kalau dulu saya untuk berangkat atau pulang dari sekolah itu saya masih muda sekali ya. Saya berangkat itu ya nggak pakai jaket lah. Tapi kalau sekarang itu usianya sudah 59 atau usia 50, saya harus menggunakan pengaman jaket ya, jas hujan itu ya, yang penting supaya saya bisa berjalan pada saat hujan lebat gitu. Dan saya sangat sering sekali hujan lebat saya masih berjalan untuk pulang, baik itu berangkat. Karena mungkin usianya sudah tua ya, sudah 59. Itu kalau pulang saya sering ngantuk pulang. Berhenti di duduk di pos kampling untuk menghindari rasa ngantuk ya. Terutama rasa ngantuk ya. Dan saya sering sekali untuk menghindari ngantuk, saya berhenti dari sepeda motor dan saya turun. Tas saya masih saya tandal, saya
cantolkan di sepeda motor, dan akhirnya saya berjalan olahraga supaya saya tidak ngantuk, supaya sehat, jantung saya bisa berdetak lagi dengan kuat. Saya berjalan 30 meter, 2 kali lipat berarti 60 meter ya. Dan akhirnya saya perjalanan pulang ya, akhirnya saya bisa tidak ngantuk sampai di rumah, bisa menahan rasa kantuknya itu. Selama bapaknya itu menjadi tenaga pendidik di Darussalam, karena jauh jaraknya nggih, 20 kilo lebih PP itu. Apalagi saat ini usia sudah hampir pensiun, sudah 59 tahun. Setiap kali beliau berangkat itu sebagai seorang istri pasti ada kekhawatiran. Sudah tua, nanti takut di jalan kena apa-apa. Tapi setiap kali yang saya praktekkan setiap kali beliau berangkat, itu selalu doa-doa tidak pernah lepas dari bibir saya. Selalu mengharap ke Allah, semoga beliau selalu diberi keselamatan di jalan. Karena sudah tua. Sudah tua. Terus dalam pikiran itu pasti ada kekhawatiran. Dan beliau juga sering dalam perjalanan kadang sudah lapar, jauh. Jadi sebisanya saya itu kalau beliau berangkat, sebisanya itu harus sarapan, harus sarapan. Kadang juga saya bawa bekal. Kalau saya nggak memberikan pesan-pesan atau yang sangat banyak sekali ya, karena saya percaya kepada guru-guru yang baru-baru ini, atau guru mitra kerja guru saya yakin semuanya luar biasa, dan saya sudah berkumpul sangat lama sekali ya. Itu sudah puluhan tahun ya. Saya dalam hati itu saya berkata bahwa teman-teman atau mitra guru itu sudah sangat top, sangat luar biasa sesuai di bidang masing-masing ya. Alhamdulillah saya itu alumni SMK Darussalam, lulus tahun 99. Jurusan akuntansi. Dan saat ini pun masih ada guru-guru saya yang saat ini masih aktif di SMK Darussalam, masih ada. Di antaranya Pak Edi Sujoko, ada Pak Tamam, ada Pak Yasin, ada Pak Eko Budiwiono, ada Pak Sumaji. Alhamdulillah beliau saat ini pun masih sehat dan terlihat masih tetap seperti dulu, tetap muda. Padahal muridnya sudah usia 43, tapi beliaunya mungkin karena seorang guru itu memang meskipun sudah usia mendekati pensiun itu awet muda. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari saya, DRS Sugeng Haryoso, sebagai pengalaman di SMK Darussalam. Kurang lebihnya, jika banyak salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.